Nah, di bagian sini lucu nih teman-teman. Jadi di bagian sini tuh ada bench-nya. Ini dibentuk curve gitu sama Bang Doi di sebelah sini. Ini pakai gypsum di sebelah sininya, baru di sini pakai HPL, dibentuk curve gitu, lucu. Habis kita bisa duduk-duduk di sini dengan bayangan sama nyantai kita ngelihat ke luar. Kita bisa nyantai di sini sambil handphonean atau kita bisa baca buku. Masih tren nggak sih baca buku ya? Jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini episode-nya berbeda teman-teman. Kenapa? Karena kita mau nge-review perumahan kita sendiri, yaitu Sienna Serpong 2. Nah, sebelumnya kita udah pernah bikin Sienna. Yang pertama itu jaraknya 150 meter dari tempat ini. Nah, ini adalah Sienna kedua. Nah, Sienna kedua ini posisinya sekarang lagi mau bikin jalan. Udah setengah jalan sih. Jadi di Sienna Serpong ini terdapat 8 unit. Dan ini adalah pos apam ya, teman-teman bisa lihat. Habis itu sekarang konsepnya itu kita banyak menggunakan batu bata tempel. Nah, batu bata tempel ini kan warnanya terakota. Itu sebenarnya kalau teman-teman cari di Google, Sienna itu awalnya dari bahasa Spanyol kalau nggak salah. Dan itu artinya terakota. Makanya ini kita banyak gunain bata tempel terakota. Nah, bata tempelnya seperti apa teman-teman? Kayak gini nih. Nah, contohnya. Ini adalah bata tempelnya teman-teman, jadi bener-bener bata beneran ya, jadi bukan apa ya, ini tanah liat beneran lah, kurang lebih kayak gini nih modelnya, bisa ditempel-tempel seperti itu. Nah, begitu kita belok ke kanan sini, ini nanti adalah balai warganya teman-teman. Nah, sekarang kita mau jalan ke sana, kita lihat dulu. Jadi ini pintu pagarnya juga dibikin seperti ini supaya privasinya itu tetap terjaga teman-teman. Jadi ini ada 8 unit. Dan yang mau kita review itu ada di sebelah sana, teman-teman. Nah, ini kita di sini lagi bikin jalan. Jadi jalannya itu kita menggunakan konblok, teman-teman, supaya untuk resapan. Dan ini kita pakai mereknya konblok, bener-bener konblok. Kualitasnya itu banyak digunakan sama developer-developer besar. Kenapa? Karena ini kekuatannya bagus sekali. Tuh, bunyinya begini. Tuh, bunyinya bagus. Kenapa kita pilih material konbloknya itu yang benar-benar bagus, paving blocknya? Karena gue sering banget ngeliat di perumahan-perumahan itu teman-teman, beberapa tahun kemudian itu udah mulai remek-remek. Nah, kalau kita pakai konblok yang benar-benar kualitasnya bagus, ini dijamin puluhan tahun itu akan selalu mulus. Dan kalau satu saat tiba-tiba terjadi penurunan, ini tinggal diangkat aja, ditambahin pasirnya, dipakai lagi. Sedangkan kalau kita pakai kualitas paving block yang jelek, itu biasanya akan remek-remek, diangkat, pecah. Nah, itu kita nggak mau terjadi. Makanya dari awal kita udah pilih satu merek yang emang bener-bener paling top untuk jadi jalan. Nah, ini adalah rumah yang kita review teman-teman. Kita bahas dari atas. Jadi rumah ini tuh bentuknya flat, nggak ada kelihatan gentengnya, modern banget. Tapi tetap berasa hangatnya dari permainan bata tempel. Nah, di atas itu kita menggunakan alderon. Habis itu turun ke bawah, teman-teman lihat di sini. Ini semua dari karya kita menggunakan Dulux Weather Shield. Kenapa? Karena Dulux Weather Shield itu punya 3 defense teknologi. Jadi dia kuat terhadap cuaca, dia juga punya efek daun talas, dan dia punya anti crack nih teman-teman. Jadi kita pengen yang terbaik untuk customer kita, jadi kita gunain juga cat yang berkualitas. Turun ke bawah teman-teman bisa lihat, karena ini permainan warnanya adalah abu-abu muda dicampur sama bata merah, kita maunya terlihat juga lebih hangat. Jadi nggak terkesan tuh kayak kaku banget, jadi kita menggunakan aluminium itu yang warna coklat. Nah, supaya terlihat seperti kayu. Nah, kalau untuk bagian depannya itu di situ ada railingnya itu menggunakan besi strip dan 4x4. Oke, sekarang kita bahas lagi. Kalau beli Sienna itu kita kepengennya semua tuh rapi, teman-teman. Jadi nggak ada lagi orang yang bikin pergola modelnya beda-beda. Makanya ketika beli itu udah include sama pergola ini. Jadi pergola ini teman-teman bisa lihat ini tuh menggunakan 4x8. Habis itu 4x8 muter, baru di sininya itu pakai 4x4. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan udah mulai hujan tuh, udah agak-agak hitam-hitam ya. Nah, karena di sini itu udah ada
besi besarnya, hollow besarnya, dari depan tuh tetap akan selalu terlihat rapih. Nah, kenapa kita pilih model atap seperti ini? Karena Alderon itu, ini rooftop mereknya, itu dia ada rongga udara di tengahnya yang ngebuat ketika kita pakai atap ini, itu kita bisa meredius yang namanya panas matahari. Nah, kalau untuk lantai di sini kita pakai 50-50 karena pengalaman kita kalau kita pakai yang lebih besar dari ini itu lebih gampang untuk crack karena ada beban buat mobil, makanya kita pilih yang besar tapi kecil. Nah, besar tapi kecil tuh ukurannya menurut kita pasnya di 50-50 seperti ini. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Di sini juga ada terasnya sedikit dan ini menggunakan semen kamprot. Emang kita maunya agak kasar seperti ini teman-teman supaya tetap berasa alaminya. Nah, jadi ini kasar banget nih, emang kalau kena badan agak sakit nih. Cuman kita pengennya seperti ini supaya kesan alaminya tuh dapet. Yuk sekarang kita masuk dalam rumahnya. Nah teman-teman, kalau untuk pintunya ini pakai double multiplex dan dilapis HPL. Abis itu di sini udah pakai smart lock dari Bardi. Nah kalau untuk kordennya kita semua pakai roller blind. Habis itu inilah space yang ada di rumah ini. Jadi di sebelah sini itu dimanfaatkan sebagai sofa dan kita tahu ini adalah rumah compact teman-teman. Ukuran itu ada di 5,5 kali 12, kurang lebih 60 meter persegi. Jadi di bagian sininya itu juga harus kita manfaatkan dengan baik. Ketika ini sofanya ditarik ke sana, kita masih bisa buka di bagian sini untuk penyimpanan. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa dapat tambahan penyimpanan. Lihat deh, lumayan tuh, masih dapat 30 cm untuk naro sesuatu. Kalau kita punya rumah yang kompak, emang kita harus punya banyak penyimpanan. Tapi ketika didorong seperti ini bisa seakan-akan tampilannya seperti wall panel. Nah, di sebelah sini juga ada tempat buat penyimpanan. Kita menggunakan HPL ini tuh Afro Morsia dari Taco. Habis itu di bagian belakangnya sini kita kasih cermin. Nah, cerminnya itu dapat efek yang memperluas ruangan ini. Jangan lupa dikasih 2 spotlight supaya lampu ini juga memantul ke cermin dan membuat menjadi lebih terang. Kalau teman-teman lihat ini lightingnya, kita cuma pakai 1 downlight di tengah di sini sebagai lampu utama, sedangkan yang lainnya itu ambience teman-teman. Jadi ini menggunakan spotlight dan spotlight. Teman-teman juga bisa lihat di situ spotlight dan di atas ini juga ini pakai spotlight yang efek itu ada curve. Nah, bagian ini itu menyambung sampai ke dapur. Gini. Nah, ini ada ruang penyimpanan yang besar, semuanya pakai push button supaya rapi. Di sebelah sininya adalah dapurnya. Dapurnya itu menggunakan solid surface. Nah, hasilnya itu seperti ini, solid surface teman-teman. Menggunakan Modena juga buat kompornya. Dan di sini kita pilih yang agak unik, bentuknya bulat. Bulat, salah bro. Gue tuh dari dulu balik-balik mulu. Yang benar adalah bundar. Gue selalu harus mengingat konferensi meja bundar. Nah, bundar. Jadi bentuknya bundar seperti ini. Nah, di sini juga menggunakan cermin sebagai backsplash ya teman-teman, supaya efek ruangan ini tuh makin terasa besar. Di tengah-tengahnya kita harus pasangin 1 lampu seperti ini, dan di bawahnya itu ada mejanya. Nah, mejanya ini tuh ukurannya jangan terlalu besar teman-teman. Seperti meja ini itu besarnya di 120 kali 80. Fit in banget sama rumah ini. Dan ketika kita mau bikin seperti ini, kita emang harus siapin 1 lampu yang benar-benar persis di atas mejanya. Jangan nanti kita nggak siapin gitu teman-teman. Jadi akhirnya ketika kita makan, gelap dan salah milih lauk. Oke, sekarang kita menuju sini teman-teman. Bisa dilihat di sini, di bagian sini tuh nanti ditaruh gas. Makanya di sini udah disiapin ada ventilasinya. Jadi kalau gasnya itu bau, kita bisa langsung cium. Dan udah disiapin stop kontak dan ada lampu di sini untuk nyalain
spotlightnya. Gue sih sekarang ini lebih suka pakai spotlight begini, bro. Kenapa? Karena dengan ada spotlight kayak gini tuh kita di bagian sini itu terang dibandingin yang model di sini. Mungkin ini bisa jadi tren berikutnya. Nah, rumah ini tuh masih memiliki halaman belakang, walaupun ukuran itu di 5,5 kali 12, masih ada halaman belakang yang bisa dimanfaatin untuk jadi tempat cucian. Jadi ini udah lengkap banget deh, rumah ini tuh nggak perlu renovasi lagi teman-teman. Jadi di sini tuh udah tinggal dipakai aja, udah kita keramikin semua, udah disiapin juga keran untuk mesin cuci dan pembuangannya. Nah, kalau someday teman-teman pengen emang wah ini kepengennya udah ditutup aja. Kalau kita kan harapannya ini ada udara yang lewat, bro, ya kan. Tapi kalau teman-teman pengennya wah pakai aja gitu, kita udah siapin itu tuh. Ada peralonnya. Jadi teman-teman nanti tinggal pasang kanopi dan sambungin pembuangannya ke situ. Nah, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah wall panel TV, teman-teman. Yang di bagian sininya itu ada pintu kamuflase yang menuju ke dalam kamar mandi. Nah, ini adalah bentuk kamar mandinya, teman-teman. Kita semua pakai Toto kalau untuk sanitarinya. Ini Toto closet dan udah ada jet showernya. Walaupun sebenarnya bukan favorit gue, tapi permintaan dari klien tuh kebanyakan jet shower. Kalau nggak tahu nih, kalau gue sih lebih suka eco washer. Jadi lebih simple gitu, nggak. Kalau ini kan suka rusak tuh. Iya. Tapi ya itu permintaan dari klien. Nah, ini pas banget untuk mandi di sini. Ini menggunakan shower rain. Jadi kita tuh pengennya kalau beli rumah di Siena itu emang bahan-bahannya yang terbaik. Ini Paloma, teman-teman. Shower rain. Nah, semua karya kita tuh floor drainnya selalu di ujung seperti itu. Dan ini, nah ini ada lemari penyimpanannya juga. Loh, kok ada foto lo sama cewek lain, bro? Kenapa lo simpen sini? Mandi lagi. Buat apa? Kok agak seksi? Sini. Ini adalah kamar yang di bagian bawah. Nah, ini tuh bisa dimanfaatin dua. Kemarin di Siena pertama itu kita bikin agak terpisah dengan maksud ini bakal jadi kamar asisten rumah tangga. Tapi ada masukan juga, kenapa nggak dijadiin kamar aja, jadi berhubungan langsung. Jadi bisa ada dua pilihannya, bisa jadi kamar asisten rumah tangga atau jadi kamar orang tua yang menginap, sekedar ada tempat tidurnya, atau bisa seperti ini, dijadiin apa? Dijadiin ruang belajar. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kita bikin L di sini. Habis itu di sininya ada lemari penyimpanan lagi, kita lengkapin pakai LED. Habis itu di bagian sini ya dibikin smooth gini ya. Di bagian sini juga dibikin smooth. Kenapa? Supaya menghindari ketabrak dan sakit. Nah, ini laptop Legend nih. Laptop Legend ini selalu ada di Siena. Ini laptop gua 20 tahun lalu kali ya. Ketika gua bikin tugas akhir kuliah beneran. Intel Centrino Windows Vista Acer 6293. Kenapa pakai Acer? Karena Acer itu, bro, dulu dapat speknya lumayan tapi harga paling murah gitu. Kepengennya sih ROG, menyokap nggak punya duit nih belinya ini. Tapi cukup nih, ini Legend dan terus ada di sini. Ini juga buku. Ini buku ini dibeliin sama nyokap gue waktu gue SMA nih. Dan ini banyak banget dapat insight bagus dari orator-orator di dunia. Ini kalau masih ada nih teman-teman bisa beli, ini bagus. Sumpah bagus banget. Buat teman-teman yang remaja, punya anak remaja, kasih itu bagus banget. Nah, ini pakai fabric teman-teman. Di bagian bawah itu juga ada lemari penyimpanan seperti ini. Habis itu di sininya tuh pakai fabric dan jangan lupa di sininya juga dikasih fabric supaya nggak kotor. Oke, gue lagi diliatin sama Bang Doi di situ tuh. Takut salah ngomong. Kenapa? Karena ini desain interiornya dia yang ngerjain. Dari awal dia bilang jangan dicela, ya tapi kan dia emang pinter, jadi ya boleh lah gitu. Sebenarnya dia waktu zaman kecil lah, bro, nggak ada yang percaya dia bisa nyampe begini. Sumpah bener. Nyokapnya tuh nelfonin gue mulu, tolong dong bantuin Mas Arga tuh, ya kan, supaya nggak bandel gitu. Asli beneran. Jadi si Bang Doi ini waktu kuliah itu dia tinggal, nyokapnya dia nitipin ke nyokap gue gitu, karena menurut nyokapnya dia, oh Hilman tuh anaknya baik gitu. Bisa membuat anak saya menjadi lebih baik gitu katanya. Nggak gitu ya, sama-sama aja. Ya di bagian sini lucu nih teman-teman. Jadi di bagian sini tuh ada benchnya. Ini dibentuk curve gitu sama Bang Doi di sebelah sini. Ini pakai gypsum di sebelah sininya, baru di sini pakai HPL, dibentuk curve gitu, lucu. Habis kita bisa duduk-duduk di sini dengan bayangan
sampai nyantai kita ngelihat ke luar, kita bisa nyantai di sini sambil handphonean atau kita bisa baca buku. Masih tren nggak sih baca buku ya? Nggak ya? Masih. Kayak sedikit-sedikit lah. Orang-orang kayak lu yang bohongin cewek-cewek itu baca-baca buku. Kalau sekarang mah semua udah handphone. Cuma kalau handphone kurang berwibawa kelihatannya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini bisa kita kasih lukisan juga di sini dan dikasih spotlight di atas. Nah, kalau untuk lantainya ini bagian kalau kita pakai vinyl tuh gue ini loh apa namanya agak trauma kalau untuk bikin rumah yang banyak seperti ini karena cepat rusak, kadang-kadang suka senggol-senggol, orangnya berbeda-beda. Ya, makanya kita buat dia menggunakan keramik motif kayu. Nah ini dari Habitat nih kalau yang di sebelah sini. Nah jadi kita bikin tangganya tuh berbeda, warnanya lebih gelap, sedangkan di atas itu pilih warna yang lebih terang supaya ruangan ini terasa lebih luas. Dan ini ketika naik ketemu kamar anak yang pertama. Tuh di sini seperti ini bentuknya. Di sini ada fabriknya, di sini juga ada HPL warna putih. Baru dibikin puter begini supaya untuk naruh komik-komik segala macam di sini. Dan di sebelah sini ini adalah meja belajarnya yang menghadap langsung ke jendela. Jadi setiap kamar di rumah ini tuh semua ada jendela dan udah disiapin stop kontak seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa di bagian bawahnya namanya juga kamar yang kompak. Pasti teman-teman nanya lemari di mana. Untuk kamar seukuran ini, sekompak ini, nih lemarinya di sini. Lemari di sini dan jangan lupa dimanfaatkan untuk jadi laci. Jadi makin banyak penyimpanan bro. Jadi intinya makin rapi. Dan oh ada lemari juga di sini, lupa gue. Sini ada lemari. Bukanya harus ke sini, jangan ke sini kalau nggak kena tempat tidur. Dibukanya begini, lemari. Tambahan lemari di bawah. Jadi ukuran itu tidak menentukan kenyamanan dari satu kamar. Tergantung gimana layoutnya kita atur. Bisa juga memenuhi kebutuhan. Bahkan enak. Gue bisa bayangin kita duduk di sini belajar segala macam, capek langsung tiduran ke sini, nyimpen barang juga rapi. Di sini juga nanti kalau misal dikasih Gundam atau dikasih Iron Man, dikasih apa juga pasti kelihatan bagus. Yuk sekarang kita menuju ke kamar yang kedua. Ini adalah kamar yang kedua. Semuanya ada jendelanya teman-teman. Di sini juga ada lacinya. Habis itu di sini ada bedside table ya. Di sini ada lacinya juga. Di sini ada meja belajarnya juga. Nah ini kamar ini mungkin buat anak yang perempuan. Jadi kalau laki itu kan harus ngalah. Anak perempuan dapat yang lebih besar. Gitu. Ini semuanya teman-teman bisa lihat juga ini kebiasaan kita di kantor juga supaya dapat efek built-in. Di atasnya itu dikasih gypsum, baru bawahnya dibikin lemari. Gitu. Jadi atas itu rangka gypsum. Oke, sekarang kita jalan lagi. Nah ini menarik ya. Ini semua pakai Dulux nih teman-teman. Jadi kita semua di sini pakai Dulux. Ini adalah Dulux Trend warna 2024, warna pink ini. Bagus banget. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Jadi gue tuh paling suka model railing seperti ini sebenarnya. Yang di atasnya bisa dikasih kayu seperti ini. Ini pakai HPL juga teman-teman. HPL semuanya sama warnanya. Jadi satu rumah ini tuh berkesan satu. Oke, ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya teman-teman bisa lihat di sini. Gue suka banget pilihan warna ini karena ini gue milih. Kenapa? Karena ini membuat kamar mandi kita tuh nggak akan kotor, kena bercak jamur air segala macam akan nyaru nih dengan warna ini. Tapi elegannya dapat dan ketika ditimpa sama warna seperti ini, tuh bagus kan? Cocok banget, kelihatan elegan. Dan bagian bawahnya ini kita menggunakan Toto yang ukurannya paling kecil. Tapi setiap di rumah di Sienna itu udah selalu pakai shower rail. Karena bro, salah satu fitur yang paling harus enak itu adalah kamar mandi. Ya. Nah kalau udah kayak gini, lihat deh di semua di Sienna itu kamar mandinya itu emang diciptain untuk kamar mandi kering. Jadi simple, lu tinggal tambahin ini aja, udah enak. Tinggal tambahin korden atau kalau mau mahalan dikit pakai kaca, udah pasti enak. Jadi di bagian sini juga akan selalu kering. Nah di bagian sini itu kena sinar matahari, bagian basahnya cepet jadi kering. Karena kamar mandi tuh wah, harus bener enak. Dan ini tuh nyambung ke sini. Jadi ini connecting teman-teman. Connecting, sini adalah kamar tidur utamanya. Nah, ini gue duduk sini nih. Nah, oke.
Ini adalah kamar tidur utamanya. Ini ada wall panelnya teman-teman. Di sini pintu kamuflase dan masih ada balkon. Emang betul balkonnya cukup cuman dikasih kursi aja 2 gitu, dan itu keluarnya lewat sini nih, pintu geser. Nah gini, ini dibikin begini, jendela yang berfungsi juga jadi pintu. Kenapa? Supaya di bawah itu ada tanggul ya. Jadi air tuh udah bener-bener nggak mungkin masuk deh ke dalam kamar ini. Ini enak nih, supaya kita lagi bosen tidur-tidur apa segala macem, pengen udara segar, dibuka kita nongkrong dulu sambil ngeliat, ngopi sedikit, enak. Nah ini ruang tidur utamanya. Bagian sudut-sudut ini selalu dibikin seperti ini, jadi nggak tajam. Di sini kasih LED, di sini ada wall panelnya, dan ini ada cerminnya yang besar ukurannya. Di bagian bawahnya bisa untuk penyimpanan. Dan untuk lemarinya, bagian bawah sini kita gunain untuk naruh underwear segala macam, dan ini untuk bagian baju-baju gantungnya, dan ini menggunakan aluminium dengan kaca. Gue selalu merekomendasikan aluminium dengan kaca ini cuman di kamar orang tua teman-teman, jangan di kamar anak karena anak masih rusuh, takutnya pecah. Kalau di kamar orang tua lebih aman, dan di bawahnya kan juga tajam. Kalau misalnya di kamar anak takutnya bisa mencederai, tapi kalau di kamar orang tua kita bisa kontrol. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Siena? Nomor 1, Siena itu selalu memilih lokasi-lokasi yang sangat strategis. Karena properti itu cuma bicara lokasi, lokasi, dan lokasi. Lokasi Siena ini di belakangnya, future ya, itu akan lewat MRT. Nah, di dekat juga sama tol. Teman-teman tahu di sini itu dekat juga sama Universitas Pamulang. Jadi ketika satu saat teman-teman pengen cari rumah yang lebih besar lagi dari ini, karena mungkin anggota keluarga bertambah, ini bisa disewakan untuk jadi kos-kosan anak Universitas Pamulang. Jadi ketika kita beli properti itu, kita harus berpikir 10 tahun, 20 tahun lagi, apakah kita mau pindah rumah apa enggak segala macam, dan rumah lama kita mau kita jual harus gampang, atau kita sewakan juga harus gampang. Dan Siena itu selalu kita pikirin itu, karena kita adalah orang properti. Jadi kita selalu mencari lokasi-lokasi yang terbaik. Siena 2 ini dijual 1,3 miliar teman-teman. Luas tanahnya di 60 meter persegi, sedangkan untuk bangunannya ada di 90 meter persegi. Nah teman-teman, sayangnya Siena 2 ini udah habis. Jadi kita nih nge-review dalam keadaan sebenarnya 88 rumah ini tuh semuanya udah habis. Tapi berita baiknya, kita sekarang lagi bikin Siena ketiga yang lokasinya bener-bener keren banget. Lokasinya itu cuman 1 menit atau 2 menit dari stasiun Cisauk, dan cuman 5 menit doang ke Ayon BSD. Dan 5 menitnya kalau kita ke Ayon BSD itu tandanya adalah 5 menit juga ke tol Balaraja. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik pengen punya rumah Siena juga, teman-teman bisa hubungin 0813 888 111 09. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao.